Obat perangsang dari adikmu ini bagus juga. Udah nggak tahan. Ya, ikut aku aja. Kamu dikirim kakek. Aku akan bertanggung jawab padamu. Jangan bergerak. Razia prostitusi. Kakek, aku tidak melakukannya. Aku benar-benar tidak melakukannya. Tidak melakukannya, kamu sudah tertangkap, kami bahkan yang menebusmu, dan kamu masih menyangkal. Aku benar-benar nggak nyangka, nona besar keluargaan, kamu berani-beraninya menjual diri. Kak, apa kamu nggak jijik? Siapapun kamu tiduri. Apa kamu nggak takut kena penyakit? Cukup. Jangan bicara lagi. Yitian, mulai besok, kamu bersiaplah untuk kuliah di luar negeri. Tanpa izinku, kamu tidak boleh kembali lagi. Ayah, sudah begini, ayah masih saja memanjakannya. Kakek. Kakek, jangan suruh aku pergi. Kakek. Hanya aku yang bisa menduduki posisi nona besar keluargaan. Mati saja kamu. Ayo lihat, sweater rajutanku sendiri. Cuma 89 per potong. Halo, ini sweater rajutanku sendiri. Cuma 89 per potong. Aku rajut sendiri. Apa bisa dipercaya seperti merek terkenal? Tidak jadi. Aduh. Mami sedih. Mereka semua tidak tahu barang bagus. Ayo bantu Mami. Mami, Sayang-sayangku, kenapa kalian kemari? sweater rajutan Mami. Sweater rajutan Mami XXY. Sweater rajutan Mami. Kualitasnya tidak kalah dengan merek besar. Cantik. Lihat dia lucu sekali, ya kan? Aku mau beli sweater rajutan ibunya. Aku juga mau beli sweater itu. Ayo lihat, baju ini cantik sekali. Sweater ini cantik sekali. Aku suka yang ini. Ambilkan aku satu. 89. Aku bayar dulu. Wah, itu Papi. Maaf, maaf. Kalian pilih dulu. Aku segera kembali. Tolong jaga Mami ya. Papi, cepat buka pintunya. Aku Juer. Juer, kamu sedang apa? Mami, paman di mobil ini mirip sekali dengan kakak-kakak. Benar-benar dia. Meskipun setelah malam itu aku tidak ingat wajah pria itu. Maaf, maaf. Bukan dia, Mami. Aku kehilangan jejak Papi. Mami ajak kamu makan enak. Mau? Jangan sedih lagi. Hari ini Mami dapat banyak uang. Hari ini kita makan-makan di sepanjang jalan pasar malam. Hore. Mami, nggak enak badan. Panas sekali, Juer. Dokter, ada apa dengan anakku? Dokter, cepat tolong putriku. Dia demam sampai kejang. Berikan anak itu padaku. Tunggu di sini. Anda bayar dulu. Tapi kemungkinan masuk ICU tidak bisa dikesampingkan. Aku nggak menjaga Juer dengan baik.
Maaf, aku terlalu terburu-buru. Sepertinya pernah bertemu di suatu tempat? Wanita ini, di musim dingin masih bertelanjang kaki. Ayo pergi. 6 tahun, kakek koma selama 6 tahun penuh. Akhirnya sadar. Dia secara khusus ingin bertemu denganmu. Terima kasih atas kerja kerasmu. Kakek. Anda akhirnya sadar. Aku, memerintahkanmu, harus menikahi nona besar keluargaan. Ternyata 6 tahun lalu, nona besar keluargaanlah yang kakek jodohkan denganku. Kakek, aku sudah dengar. Aku pasti akan menikahi nona besar keluargaan. Cepat kemari. Dokter, kapan putriku bisa keluar? Pasien salah makan alergen. Masih demam, perlu diobservasi 24 jam lagi. Keluarga bisa pulang dulu. Terima kasih atas kerja keras Anda. Kakek. Dokter, kakekku nggak apa-apa kan? Ada Dokter Shikai, kakek lu pasti baik-baik saja. Direktur sudah menyiapkan ruang tunggu untuk Anda, silakan tunggu di sana. Kalau ada apa-apa, kami akan memberitahu Anda. Terima kasih. Siapapun yang sakit, harus menjaga kesehatan diri sendiri, baru bisa merawat orang lain. Terima kasih. Tunggu sebentar. Bagaimana aku harus mengembalikan baju ini padamu? Nggak usah dikembalikan. Presdirlu, kami sudah mencari tahu tentang nona besar keluargaan. Nona besar keluargaan, An Yifi, 25 tahun, adalah putri tunggal An Zhenyu. Aku harus segera melamar nona besar keluargaan. Atur agar aku makan malam dengannya besok. Agar kakek lebih senang. Mungkin dia bisa segera sadar. Baik, Presdirlu. Semua indikator tubuh An Jiuer sudah normal, dia bisa pulang. Terima kasih, suster. Mami, baju yang Mami pakai ini punya siapa? Dia ternyata adalah penguasa grup Lu, Lu Bichen. Halo, saya Sekretaris Presdirlu. Ada yang bisa saya bantu? Halo, saya Anitian. Presdirlu Anda sebelumnya meminjamkan saya baju. Saya ingin mengembalikannya. Apakah dia ada waktu? Saya akan kirimkan alamatnya. Anda datang ke sini saja. Presdirlu sedang makan di sini. Baik. Sayang, nanti temani Mami ke suatu tempat. Kita akan makan malam di sana. Asyik, Mami. Jiuer sudah bosan tiduran terus. Wah, restorannya cantik sekali. Pasti makanannya enak. Dasar si rakus kecil. Kamu duduk di sini dulu dan pesan makanan. Mami mau mengembalikan baju dulu ya? Oke. An Yifei. An Yifei dan Du Qiu yang menghancurkan hidupku. Maaf, ini adalah area pribadi Presdirlu. Halo, saya diatur oleh asisten khusus Deng untuk mengembalikan baju Presdirlu Anda. Boleh tahu, siapa wanita yang baru saja masuk itu bagi Presdir Anda? Dia adalah tunangan Presdirlu kami. Presdirlu ini buta kali ya? Suka sama An Yifei. Tolong kembalikan biaya laundry baju Presdirlu ini padanya. Halo, kemana gadis kecil yang tadi masuk bersamaku? Dia pergi cuci tangan. Sebelum makan harus cuci tangan. Gadis kecil, ingat ya. Pakai parfum biar cantik. Aku ini putri kecil yang cantik. Paman tampan ini bukannya yang kita temui di pasar malam itu ya? Halo, Paman tampan. Punya anak enggak? Nggak punya. Kayak boneka. Siapa ayahnya? Beruntung sekali. Kebetulan sekali. Aku juga nggak punya ayah. Sini, Paman bantu lap tanganmu. Paman tampan, kita bisa berteman enggak? Kasih aku nomor teleponmu. Nanti aku traktir makannya.
Oke, ini nomor pribadiku. Nanti kalau butuh apa-apa, telepon aku kapan saja. Terima kasih. Ganteng banget. Presdir Lu, halo. Silakan duduk. Hidungnya mancung banget. Operasi plastik? Kalau dibilang gak operasi, memang hidungku mancung alami banget. Kalau dibilang operasi, Presdir Lu pasti mikir aku gagal operasi plastik, ya? Aku sama sekali nggak ada perasaan padanya. Apa dia benar-benar wanita 6 tahun lalu itu? Nona An, boleh tahu, kapan pertama kali kamu tidur dengan seorang pria? Dalam keadaan sadar atau mabuk? Pernahkah kamu menerima cincin dari seorang pria? Aku bahkan belum pernah punya pacar. Apalagi menerima hadiah seperti cincin. Aku masih perawan. Apa Lu Beichen sedang mengujiku? Apa aku bodoh? Aku nggak boleh ngaku kalau sudah punya 10 pacar. Ternyata bukan dia. Nona An, aku datang hari ini untuk membicarakan sebuah kesepakatan denganmu. Tuan Muda Lu, Anda ingin aku menikah pura-pura dengan Anda? Pernikahan pura-pura ini akan berlangsung selama 1 tahun. Aku bisa membatalkan kontrak lebih awal. Tapi selama masa kontrak, setelah hubungan pernikahan pura-pura berakhir, kita tidak akan saling menuntut. Tapi selama masa kontrak, kamu bisa menggunakan semua hak Nyonya Lu. Setelah kontrak berakhir, kamu akan menerima kompensasi 100 juta. 100 juta? Aku harus menjadi Nyonya Lu yang sah dalam 1 tahun ini. Maka aku benar-benar bisa bertindak sesukaku. Kakek, aku akan memenuhi keinginanmu. Tapi aku juga harus menemukan wanita 6 tahun lalu itu. Jumat depan, aku akan datang melamar. Baik, suamiku. Aku menunggumu, ya? Anitian, bukankah dia sudah mati? Anitian. Mati saja kau. Kau tidak mati, itu sudah bagus. Beraninya kau kembali. Kau tidak punya malu. Bukankah kau juga hidup dengan baik? Oh, Manis, ini temanmu? oh. Ini anak itu ya? Sudah sebesar ini. Apa itu anak kecil? Aku anak baik. Aku 5 tahun. Aku juga punya 2 kakak laki-laki. Kami kembar 3, loh. Jiwer, Kembar 3? Anitian, kau hebat juga ya? Oh, bukan. Seharusnya, kakek-kakek yang tidur denganmu 6 tahun lalu itu yang hebat. Pantas saja pakaiannya kuno sekali. Mengurus 3 anak sendirian, pasti berat ya? Kau yang kuno. Seluruh keluargamu kuno. Rok tante yang paling cantik. Apa yang kau lakukan? Kau tahu berapa harga rok ini? Anitian, kau tidak bisa mendidik anak ya? Anak ini sama menyebalkannya denganmu. An Yifei, jaga bicaramu. Ibumu itu pelakor. Kau yang anak haram sejati. Au, kau gila ya? Beraninya kau memukulku. Anitian, aku akan melawanmu. Beichen, dia menggangguku. Lihat apa yang dia lakukan padaku. Kamu tunanganku, kamu harus membalaskan dendamku. Maaf, aku tidak sengaja mengotori gaunmu. Jangan pukul aku, dan jangan pukul ibuku. Tante. Tante? Kamu memanggilku tante. Jiwer, bagus sekali. Dasar anak kurang ajar. Dia sudah minta maaf. Kamu bisa pulang sekarang. Beichen. Sudahlah, aku tidak mau berdebat dengan wanita seperti dia. Paman tampan, tante itu jelek sekali. Aku akan memperkenalkan ibuku yang cantik dan imut padamu. Apakah dia tipe kesukaanmu? Ternyata dia ibu Jiwer. Jiwer, jangan nakal. Tutup mulut kecilmu. Siapa ayah Jiwer? Dia tunangan An Yifei. Apa dia bersekongkol dengan An Yifei? Apa dia juga ingin mengancamku dengan anak-anak? Dia sudah meninggal. Rumput di kuburannya sudah setinggi 3 kaki. Di mana aku pernah melihatnya?
Mami, kali ini aku mau sweater Putri Elsa. Mami, aku bukan anak 3 tahun lagi. Aku mau sweater bergaris model dewasa. Oh, kalian pasti puas. Mami, ini kan baru Mami rajut bulan lalu. Aku sudah cukup dengan yang ini. Mami, jangan terlalu capek ya. Jur, Mami jarang sekali mengajak kalian belanja baju di luar. Memangnya ada apa dengan baju di luar? Teman-teman kami semua bilang bagus. Mereka sampai minta linknya loh. Masih kecil sudah tahu minta link ya? Kakak kedua, lihat. Hari ini aku bertemu paman tampan yang mirip sekali dengan kakak dan kakak sulung. Apa dia ayah kita ya? Coba kulihat. Pria ini terlalu pintar. Tian-Tian tidak akan bisa mengatasinya. Tapi Jiwer ingin dia jadi ayah kita. Kakak dan kakak sulung kan pintar sekali. Ada 3 Zhuge-Liang seperti kita. Apa kita takut tidak bisa mengalahkan 1 orang bodoh? Jiwer, kamu salah. Yang benar itu, 3 orang bodoh bisa mengalahkan 1 Zhuge-Liang. MA, apa benar kita akan memberitahu kakek kalau Anitian sudah kembali ke kota Hu? Iya dong. Bukankah kakek selalu melindunginya? Kita bukan hanya harus memberitahu kakek kalau dia sudah kembali, tapi juga harus memberitahu dia kalau An Yitian membawa pulang 3 anak haram. Kali ini, dia di kota Hu cuma akan jadi bahan tertawaan. Bukankah kakek sangat menjaga harga dirinya? An Yitian akan membuatnya tidak bisa mengangkat kepala. Dia tidak akan mendapatkan keuntungan sedikit pun di keluargaan kita. Nona besar, Paman Hua, benar-benar pamannya? Bagaimana paman tahu aku tinggal di sini? Kakek menyuruhku menjemputmu pulang. Sudah 6 tahun. Dia sangat merindukanmu. Aku juga sangat merindukan kakek. Kakek, Nona besar sudah kembali. Tian-Tian sudah pulang. Kakek, Tian-Tian, sudah 6 tahun. Kenapa kamu tidak pernah menghubungi kakek? Apa kamu tahu betapa kakek merindukanmu? Kakek, mana mungkin dia punya muka untuk menghubungi kakek? Dulu dia tidur dengan pria tua. Bukan pria tua, tapi pria botak. Sudah, kenapa ribut-ribut? Tian-Tian jarang-jarang pulang. Kakek, dulu dia bukan hanya tidur dengan pria tua, tapi juga melahirkan 3 anak haram dari pria tua itu. 1 perempuan, 2 laki-laki. Apa? Benar-benar melahirkan anak haram itu. Keluarga An kita ini keluarga terpandang di kota Hu. Kamu sudah mempermalukan kami. mereka anak-anakku, bukan anak haram. Kalau begitu, An Yifei yang lahir dari kamu dan Duqiu juga anak haram, dong? Tidak sopan pada orang tua. Apa begitu caramu bicara pada orang yang lebih tua? Kamu bilang ketiga anak itu bukan anak haram, kan? Lalu, siapa ayahnya? Ketiga anak ini benar-benar kasihan, seumur hidup tidak punya ayah yang menyayangi mereka. Cukup. Anak-anak tidak bersalah. Tian-Tian, kemarilah ke kakek. Kakek, seharusnya aku tidak kembali. Kamu tidak mudah mengurus 3 anak sendirian. Kembalilah ke sini. Tidak bisa. Keluarga Lu, keluarga nomor 1 di kota Hu, akan segera datang untuk melamar. Kalau sampai keluarga Lu tahu dia hamil di luar nikah dan punya 3 anak, mereka akan mengira moral keluargaan bejat dan tidak tahu malu. Bagaimana kalau mereka tidak jadi menikahi Xiao Fei? Betul, kakek. Tian-Tian itu cuma pembawa sial. Hanya aku yang bisa membuat keluargaan kita bangga. Aku tidak ingin kakek kesulitan. Aku pergi. Tuan muda Lu sudah datang. Bei Chen, kamu sudah datang. Halo, kakek An. Presdir Lu, suatu kehormatan Anda datang. Anda menyukai fair kami, keluarga An benar-benar sangat beruntung. Kakek An, ini siapa? Kalau Anitian juga nona dari keluarga An, melamar dia juga nggak buruk. Dia? Dia itu anak pembantu kami. Pembantu? Ayah, aib keluarga nggak boleh tersebar keluar. Betul, anak pembantu ini mengganggu pandangan Presdir Lu. Aku akan segera menyuruhnya pergi. Tidak juga. Jangan begitu, ayah. Itian adalah pembantu paling cekatan di rumah kami. Itian, kenapa kamu nggak buruan ke dapur bantu hidangkan makanan? Aku ini nona besar keluargaan yang sah. Baik, Nona. Kakek An,
Lu Beichen tulus ingin melamar An Yifei. Mas kawin 1 miliar ini, apa kakek puas? Mas kawin nggak penting. Asalkan kamu tulus menyukai VR kami. Aku dan kakekmu adalah kenalan lama. Mempererat hubungan kekerabatan akan lebih baik. Presdirlu, kamu dan VR kan sudah akrab. Bagaimana kalau tanggal pernikahannya bulan depan saja? Baik. Cih, denganmu, mana pantas bersaing denganku? Anyitian, apa kamu cemburu karena aku menikah dengan pria yang lebih baik darimu? Makanya kamu sengaja menyiram Beichen? Kamu jahat sekali. Aku tidak. An Yifei, kamu. Dasar bodoh. Mengantar makanan saja tidak becus. Apalagi yang bisa kamu lakukan? Presdirlu, maafkan saya. Saya akan segera memecat pelayan ceroboh ini. VR, temani Presdirlu ke atas untuk ganti baju. Bagaimana? Kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Maaf, Presdirlu, aku mengotori bajumu. Aku akan menggantinya dengan sweater. Boleh? Anyitian, baju Presdirlu itu semua buatan khusus yang harganya ratusan juta. Kamu mau menggantinya dengan sweater murahan? Apa kamu tidak punya malu? Baik. Kebetulan, aku memang butuh sweater. Kenapa Beichen begitu toleran pada Anyitian? Mami, tadi pemilik rumah datang. Katanya sebelum Senin depan harus bayar sewa, kalau enggak, dia mau sewakan ke orang lain. Sewanya juga naik 5.000. Jangan khawatir. Mami besok akan bayar sewanya. Kita nggak akan diusir sama dia. Lu Yanwang, kamu mengusir semua gadis itu. Kita mau main apa lagi sih? Aku mau pesan beberapa lagi deh. Aduh. Hati-hati ya. Aku sebentar lagi akan menikah. Kamu pura-pura jadi pria baik-baik apa sih? Lagi pula kamu kan gak suka An Yifei. Oh ya, katanya malam ini ada acara utama. Ratu dan Sakota tanpa malam sudah kembali. Dengar-dengar dia cantik dan polos, badannya juga sangat berisi loh. Enggak tertarik. Chen, sudah bertahun-tahun, wanita yang selalu kamu cari itu. Sebenarnya seperti apa sih wajahnya? Aku juga nggak tahu. Bukan, kalau kamu nggak tahu wajahnya, bagaimana kamu bisa mencarinya? Aku memberinya sebuah cincin. Lewat cincin itu, aku pasti bisa menemukannya. Hadirin sekalian, mari kita sambut Ratu dan Sakita yang cantik, seksi, dan mempesona, kelinci kecil. Kok dia bisa ada di sini? Cantik banget. Ini pertama kalinya aku lihat orang pakai baju begini terus nari pole dance tapi nggak kelihatan aneh sama sekali. Kayak bidadari turun dari langit. Wanita ini. Aku suka. Kalau kamu nggak keberatan jadi ayah tiri, kamu boleh coba. Apa? Putrinya sudah 5 atau 6 tahun. Anaknya sudah sebesar itu, tapi badannya masih seksi banget. Sayang sekali ya. $5.000, $10.000, $20.000. Selamat kepada tuan ini, yang berhasil mendapatkan kelinci kecil untuk minum bersama dengan harga $20.000. Tuan, saya ingin bersulang dengan Anda. Semoga Anda bersenang-senang malam ini. Kelinci kecil, aku sudah bayar sebanyak ini, bukan cuma untuk segelas minuman ini. Temani tuan muda bermain sebentar. Aku bisa memberimu uang lebih banyak lagi. Tuan, kalau Anda mau minum lebih banyak, saya bisa menemani Anda. Tapi kalau Anda mau bermain, saya bisa bantu carikan orang lain. Sok jual mahal banget sih? Jangan sampai kamu nggak tahu diri. Malam ini, aku mau kamu. Kenapa? Kamu siapa? Sih? Berani-beraninya menyiramku dengan minuman. Apa maksudnya minum bersama? Jelas-jelas kamu sendiri yang nggak ngerti bahasa manusia. Kamu. Siapa yang berani menendangku? Lu tuan muda lu? Ini wanita yang kamu suka?
Maaf, Tuan Muda Lu. Aku nggak tahu diri. Terima kasih. Ponselku. Kamu masih mau kembali? Dihina mereka ya? Ani Tian, seberapa butuh uangnya kamu? Cuma 20.000, aku kasih. Kamu membantuku juga untuk menghinaku, kan? Siapa yang mau uangmu? Aku diganggu siapapun, itu nggak ada hubungannya sama kamu. Mau apa, sih? Turunkan aku. Lu Beichen, kamu tunangan An Yifei. Kenapa kamu mengurusku? Ani Tian, putrimu sangat lucu, tapi kamu malah bekerja di sini, apa nggak merasa sangat berbahaya? Kalau terjadi sesuatu padamu, bagaimana dengannya? Betul, aku memang orang seperti itu. Hamil dan melahirkan di usia muda, bahkan nggak kuliah, jadi ibu juga sangat gagal, membuat mereka ikut menderita bersamaku. Di matamu, aku ini nggak berguna dan nggak pantas. Tapi aku nggak minta kamu bantu. Aku bisa mandiri. Mami, bangun. Kita bisa telat sekolah nanti. Sayangku, kalian minta tante pemilik rumah saja yang mengantar. Ya, semalam Mami agak masuk angin. Tian, dahimu panas sekali. Sepertinya Mami demam. Mami, kami antar ke rumah sakit, ya. Mami nggak apa-apa. Kalian cepat pergi sekolah. Ya, nanti Mami ke rumah sakit sendiri. Nggak bisa. Kami mau temani Mami. Kalian cepat pergi sekolah. Mami sudah bilang, kalau kalian sekolah dengan baik, Mami akan senang, dan penyakit Mami akan sembuh. Baiklah, Mami. Jangan lupa minum obat, ya. Oke. Dapat, Paman Tampan. Aku Juer. Tolong, alamatnya Gang Suehua nomor 150. Kata sandinya 520.911. Cepat siapkan mobil. Ke Gang Suehua. Presdir Lu, jam 9:30 ada rapat. Batalkan. Jiwer pasti dalam bahaya. Makanya dia minta tolong padaku. Jiwer, kamu di mana? Jiwer. Ani Tian. Air. Air. Aku mau minum air. Pelan-pelan minumnya. Gimana? Kisiu, ingus, ingus, ingus. Kenapa dia buang ingus aja bisa selucu itu? Kenapa kamu di sini? Panas banget. Berapa derajat demamnya? Dingin, dingin, nyaman banget. Ani Tian, kamu sakit banget ya? Aku antar kamu ke rumah sakit ya. Ke rumah sakit butuh banyak uang. Aku nggak mau. Aku nggak mau ke rumah sakit. Ani Tian. Aku ngantuk. Chen, pasti punya malam yang sempurna sama kelinci kecil, ya? Ani Tian demam. Sekitar 39 derajat. Gimana nih? Kamu mainin orang sampai demam, ya? Kejam banget. Mau aku hajar sampai kamu demam juga? Jangan, jangan. Tuan Muda Lu, kasih aja kelinci kecil obat penurun panas. Terus pakai alkohol. Usap badannya aja, nanti sembuh. Oke, aku ngerti. Ani Tian, bangun, minum obatnya. Yang baik, nurut. Minum obat. Ani Tian, kamu mau minum atau enggak? Kalau kamu nggak mau kerjasama, jangan salahkan aku kalau aku nggak segan-segan. Aromanya, kayak wanita 6 tahun lalu itu.
An Yitian mana? Kamu siapa? Kamu suaminya ya? Lumayan ganteng juga. Keluar. Aku pemilik kontrakan An Yitian. Dulu waktu An Yitian sewa rumahku, aku kasihan lihat dia bawa anak, makanya aku mau sewakan dengan harga murah. Sekarang dia udah nunggak sewa, udah lebih dari setengah tahun. Kalau nggak dibayar, aku bakal sewakan ke orang lain. Berapa uang sewanya? Betul kan? Ini baru namanya pria. 8.000 sebulan, 48.000 untuk 6 bulan. Sewa setahun. Ini. Sudah masuk. Terima kasih. Kak Huang, beri aku waktu 2 hari. Xiao Tian, seleramu bagus banget ya. Dapat suami yang kaya dan tampan begini. Kamu harus pegang erat-erat ya. Bukan, Kak Huang, kamu salah paham. Aku nggak kenal dia. Aku ngerti, aku ngerti. Dadah ya, dadah. Kak Huang, aku. Kamu sudah baik kan? Sewa sudah kubayar. Ingat, kembalikan uangku. Ingat, kembalikan uangku. 100.000? Kamu bayar sewa setahun? Kamu gila ya? Kamu bahkan kasih Kak Huang 4.000 lebih. Awalnya aku mau membelikannya untukmu. Tapi rumah ini terlalu bobrok, nggak cocok buat dibeli. Oh iya, aku menjagamu seharian, membatalkan 3 rapat, total kerugiannya sekitar 10 juta lebih. Biaya aku menjagamu, dengan harga teman 1%, jadi 100.000. Sekarang, total utangmu padaku 200.000. 200.000? Presdirlu, aku tahu waktumu sangat berharga, tapi aku nggak memintamu untuk menjagaku. Putrimu yang memintaku datang. Benar-benar putriku yang baik. Lagi pula, aku ini orangnya terlalu baik hati, jadi sekalian saja menjagamu. Uang ini, bukankah seharusnya kamu yang bayar? Atau, kamu mau Jiwer yang bayar uang ini? Boleh juga. Suruh Jiwer ke rumahku kerja berat, menyapu, menyikat toilet, dan semacamnya. Nggak bisa. Jiwer masih sekecil itu. Bagaimana dia bisa kerja berat? Kalau harus ada yang kerja, biar aku saja. Kamu benar-benar berpikir aku akan menyuruh Jiwer kerja berat? Kalau dia ke rumahku, dia itu seperti leluhur yang harus dilayani. Kalau aku yang pergi, juga. Aku ini leluhurnya. Kamu yang kerja. Oh, ya, tunggu bentar. Aku pernah bilang mau ganti rugi sweater buat kamu. Nggak tahu ukurannya pas apa nggak. Kamu ngapain? Nyoba baju, dong. Kamu beneran nggak anggap aku orang lain? Ya. Keren gak? Dia beneran ganteng banget. Lumayanlah. Lumayan pas, ya. Kok kamu bisa tahu ukuran badanku sedetail ini? Aku mana tahu. Aku cuma sering merajut. Ini dirajut sendiri sama kamu buat aku. Kalau kamu nggak suka hasil rajutanku, aku bisa belikan yang baru lagi buat kamu. Aku suka banget. Kamu cuma pernah merajut sweater buat aku seorang? Mana mungkin? Aku sering merajut buat anak-anak. Maksudku, cuma buat aku, satu-satunya pria. Presdirlu, aku merajut buat siapa? Apa hubungannya sama kamu? Kalau begitu, mulai sekarang, kamu cuma boleh merajut buat aku seorang. Kenapa harus? Aku mau merajut buat siapa aja. Ya terserah aku. Karena... Mami, aku sudah pulang. Jiwer? Mami, kami sudah pulang. Mami, kamu punya 3 anak, kembar 3. Iya. Ayah anak-anak itu hebat sekali. Sayang sekali, dia sudah meninggal. Paman tampan, aku tahu kamu yang terbaik. Kamu datang untuk merawat Mami. Mami, kenapa bibirmu bengkak seperti sosis kecil? Coba kulihat. Mami, bibirmu pecah-pecah. Apa karena demam? Mami, ayo kita ke rumah sakit. Kenapa bibirmu bengkak?
Sebenarnya, 1 atau 2 hari juga sembuh. Tidak perlu ke rumah sakit. Presdirlu, Presdirlu, Presdirlu. Anak-anak ada di sini, beri aku sedikit muka. Presdirlu. Sini. Selamat tinggal. Anak-anak, sampai jumpa. Sepupu, sepupu, sepupu. Kakak sepupu, aku sudah kembali ke negara ini. Aku sangat merindukanmu. Pesta ulang tahunku besok, kamu harus datangnya. Oke, sampai jumpa besok. Aku masih punya utang pada Lu Beichen. Hadiah apa yang bagus ya? Aku tahu. Mami, bukankah kamu bilang ini cincin pemberian ayah? Kamu mau memberikannya pada bibi kecil? Udah 6 tahun. Pria itu nggak pernah muncul. Buat apa aku simpan cincin ini? Nggak apa-apa. Nanti ayah akan kasih ibu cincin yang lebih bagus lagi. Kok? Kak Yitian, akhirnya kamu datang juga. Ino. Oh, iya. Ini hadiah yang kubawa dari luar negeri untuk ketiga keponakanku. Nggak tahu mereka suka atau enggak. Ino, hari ini ulang tahunmu. Tapi kamu malah repot-repot menyiapkan hadiah untuk anak-anakku. Kak Yitian, kita ini siapa? Sih? Nggak usah sungkan gitu. Aku juga menyiapkan hadiah ulang tahun untukmu. Untuk apa Annie Fei datang? Anak dari pelakor? Kami nggak mengundang mereka. Adikku, ini mutiara air tawar ungu dan vas porselen biru putih yang kuberikan bersama tunanganku. Annie Fei, siapa tunanganmu itu? Bisa-bisanya dia kasih barang antik dinasti Tang. Jangan-jangan cuma barang murahan dari pasar, ya? Tunangan Yifei kami nggak terlalu hebat, kok. Cuma tuan muda sulung keluarga Lu Beichen. Lu Beichen suka sama An Yifei. Memangnya dia punya apa? Nyonya muda, kalau butuh sesuatu, panggil saja saya lagi. Selamat ya, Yifei. Kamu benar-benar beruntung sekali. Kakak ipar, nanti kamu akan menikmati hidup yang indah tanpa batas. Menantu sebaik ini, seluruh kota Hu pun akan iri. Tentu saja, Yifei kami yang begitu hebat, tentu saja akan menarik pria yang hebat juga. Presdirlu, ada apa? Kamu di mana? Apa kamu lupa soal jadi pekerja kerasku? Aku nggak lupa. Hari ini aku nggak bisa. Kamu di mana? Berisik banget. Di Cuiyaju. Lagi ada makan malam keluarga. Oke, aku jemput kamu. Lu. Kamu mau jemput aku atau tunanganmu? Yifei, paman hari ini harus bersulang untukmu. Oh ya, cari waktu ya, biar Presdir Lu Beichen kenalan sama kami. Kan kita semua keluarga. Iya kan? Kalau mau kenalan sama Beichen, bukan nggak mungkin. Tapi Beichenku sangat berprinsip. Dia nggak akan mengalah demi aku. Betul. Kalian jangan menyusahkan Yifei. Dia baru saja dekat dengan orang itu. Kalian sudah pada mau cari koneksi. Nanti kalau dia sudah menikah, kalian semua juga jadi kerabat. Betul, betul. Satu keluarga, semua kerabat. Semua kerabat. Aduh, Kak Tian, kamu ngapain di sini? Lihatlah betapa sombongnya An Yifei itu. Semua orang di rumah menganggapnya calon nyonya Lu dan terus menjilatnya. Aku sampai mau muntah. Oh iya. Ini hadiah ulang tahun dariku buat kamu. Makasih, Kak Yitian. Nuo kecil, kakak sulungmu kasih hadiah apa? Dia kan sekarang sendirian ngurus 3 anak. Kalau kasih kamu barang murahan, jangan tersinggungnya. Apapun yang Kak Yitian kasih, aku pasti suka. Oh, ya? Kasih apa? Sini, aku lihat. Astaga, cincin berlian gede banget. Kalau dijual di pasar malam, bisa laku puluhan ribu, ya? Buka matamu lebar-lebar dan lihat baik-baik. Ini cincin berlian asli. Meskipun gak seberapa harganya, tapi ini tulus dari hatiku. Ngapain sih rebut barangku? Ini berlian perhiasan dinasti Bourbon Parma. Kak Yitian, kamu murah hati banget. Tapi, ini terlalu berharga, aku nggak bisa terima. Apaan tuh Bourbon Parma? Kakak sulungmu itu kan sombong, paling cuma kasih kamu barang palsu yang rusak. Kakak kedua, kamu itu rugi karena nggak berbudaya. Cincin berlian ini dulunya milik Ratu Marie Antoinette, Ratu terakhir Prancis.
Cincin berlian ini 6 tahun lalu dilelang Jenewa, memecahkan rekor tertinggi lelang berlian dalam sejarah dengan harga fantastis, $250 juta AS. Cincin ini semahal itu? Nggak mungkin, kan? 250 juta. Itu yuan Tiongkok, 1,7 miliar. An Yinuo, kamu jadi bodoh ya karena belajar di luar negeri? Perhiasan semahal ini, mana mungkin ada di An Yitian? Betul. Kalau memang semahal itu, dia rela memberikannya padamu? Ini cuma barang palsu dari pasar loak. Maaf ya, Yinuo. Ini hadiah dari orang lain. Aku seharusnya nggak memberikannya padamu tanpa memastikan keasliannya dulu. Kakak Tian, aku belajar jurusan penilaian perhiasan di luar negeri. Percayalah padaku. Yinuo, cuma kamu ya, yang terlalu baik hati. Kakakmu memberimu cincin berlian palsu. Kamu masih membelanya. Bagaimana kalau ini asli? Nggak mungkin. Kalau ini asli, kenapa An Yitian harus kerja serabutan dan membesarkan ketiga anaknya sampai terlihat menyedihkan seperti anak liar? Hei, kamu, An Yifei, kamu boleh menghinaku, tapi jangan menghina anak-anakku. Kalau cincin berlian ini asli, kamu harus berlutut dan meminta maaf padaku. Bagus sekali, Kakak Tian. Kamu mau percaya padaku? Aku percaya. Kamu nggak akan menyakitiku. Baiklah. Kalau cincin ini asli, aku nggak cuma akan bersujud padamu, tapi juga menampar diriku sendiri sambil meminta maaf padamu. Kalau ini palsu. Mau apa? Lepaskan pakaian penipu ini di depan umum. Lepaskan aku. An Yifei, kamu gila ya? Apalagi yang mau dinilai? An Yitian di usia semuda ini, kehidupan pribadinya sudah begitu kacau. Sekarang dia juga suka kemewahan dan penuh kebohongan. Ini adalah aib bagi keluargaan. Dia harus diberi pelajaran yang baik. Lepaskan kakakku, Tian. Hentikan semuanya. Aku adalah penilai perhiasan tingkat nasional. Aku bisa menilainya. Ini adalah guruku, Profesor Quinn. Dia adalah penilai perhiasan top dunia, reputasinya terkenal di dalam dan luar negeri. Dan dia bisa menilai keaslian perhiasan ini. Bawakan semangkuk api. Api bisa digunakan untuk menilai keaslian berlian. Apakah ini cara menilai keaslian berlian dengan api? Apa ini masih perlu dinilai? Benda rongsokan ini, kalau dilempar ke api pasti sudah tidak bersisa. Begitu berliannya meleleh jadi abu, aku ingin lihat bagaimana An Yitian bisa mengelak lagi. Wah, indah sekali. Cantik sekali. Kenapa semakin dibakar semakin berkilau? Sungguh efek bintang yang indah. Cincin berlian ini benar-benar langka di dunia. Emas asli tidak takut api. Berlian juga sama. Berlian palsu akan meleleh dalam api. Tapi jika itu berlian asli yang mahal dan langka, tidak hanya tidak akan meleleh, berlian yang terbakar juga akan menunjukkan efek bintang yang berkilau. Sudah kubilang, kan? Ini adalah berlian asli dinasti Bourbon Parma. Mana mungkin? Cincin berlian ini ternyata semahal ini. Kenapa dia memberiku cincin berlian semahal ini? Ya ampun, ini benar-benar perhiasan kerajaan. Aku nggak pernah mimpi ada cincin berlian yang harganya sampai 1,7 miliar. Tian, cincin berlian ini dari siapa? Apa dari ayah anak-anakmu? Tian, jangan-jangan ayah anak-anakmu itu pangeran dari kerajaan luar negeri? Tentu saja bukan pangeran luar negeri. An Yitian, kamu pasti menjelek kakek-kakek kaya. Ya, sampai rela begitu. Lu Beichen memberiku banyak seserahan, totalnya cuma 1 miliar. Kenapa cincin ini bisa 1,7 miliar? Nggak peduli siapa yang memberikannya sebelumnya. Sekarang aku sudah memberikannya pada Nuo kecil, jadi cincin ini milik Nuo kecil. Tianku yang baik. Aduh, kok jadi nggak enak, ya? Kamu baik banget sama Nuo kecil kami. Pantas saja bibi kedua sangat menyukaimu. Ngapain sih kamu pura-pura? Aku nggak percaya kamu semurah hati itu. An Yitian, menurutku cincin ini sama sekali bukan pemberian orang lain. Kamu mencurinya, kan? Mencuri? An Yifei, aku belum selesai berurusan denganmu. Kamu sudah memfitnahku lagi. Cincin berlian ini asli. Bukankah kamu harus bersujud dan menampar dirimu sendiri untuk minta maaf? Kakak kedua, kamu ingkar janji. Nggak tahu malu. Cincin itu dia yang curi. Kenapa aku harus bersujud dan minta maaf pada pencuri? Kalau berani, katakan siapa yang memberimu cincin ini. Panggil orang yang memberimu cincin itu ke sini. Betul tuh. Kalau bukan curian, kenapa kamu begitu murah hati? Langsung memberikannya begitu saja? Cih, kamu sendiri yang picik, masih saja iri pada kakakku yang baik hati dan murah hati. Jangan keterlaluan, dong. Di seluruh kota Hu, yang mampu membeli cincin berlian senilai 1,7 miliar, sepertinya cuma tunanganku,
Lu Beichen. Apa jangan-jangan kamu mau bilang, cincin ini pemberian tunanganku? Mimpi apa kamu? An Yitian, kamu benar-benar mengecewakan. Apa kamu belum cukup mempermalukan keluarga An? Sekarang kamu dikuasai kesombongan, bahkan sampai belajar mencuri barang. Coba bilang, cincin berlian siapa yang kamu curi? Kami semua anakmu. Kenapa kamu selalu percaya An Yifei dan tidak percaya padaku? Paman besar, apa kalian punya bukti? Kenapa kalian bilang kakak besar yang mencuri? Aku mendidik anakku, tidak perlu kamu ikut campur, anak kecil. An Senyu, apa yang kamu lakukan? Tian bukan orang yang suka mencuri. Keluar saja. Aku hampir sampai. Hadiahnya sudah kuserahkan. Yang benar akan terbukti benar. Kalau kalian bilang ini aku yang mencuri, tunjukkan buktinya. Biar polisi menangkapku. Xiao Nuo, tunggu. Kak Tian, cincin berlian semahal ini, aku jelas tidak bisa menerimanya. Xiao Nuo, kalau sudah kubilang untukmu, aku tidak akan mengambilnya kembali. Ini adalah Raja Prancis. Hadiah tanda cinta untuk Ratu Mari. Kak Tian, aku yakin ini juga tanda cinta kalian, kan? Jangan sia-siakan niat baiknya. Yitian, kamu datang naik mobil nggak? Biar sopirku antar kamu pulang aja ya. Nggak usah, bibi kedua. Aku udah pesan taksi online. Sebentar lagi sampai. Bibi kedua, kalian itu terlalu baik. An Yitian itu mencuri barang. Dia cuma merasa bersalah dan mau kabur. Aku yakin kamu bahkan gak punya uang buat pesan taksi online, kan? Presdirlu, kenapa hari ini dia pakai mobil yang begitu mencolok? Xiao Nuo, bibi kedua, taksiku udah sampai. Aku pergi dulu ya. Taksi online itu kan warnanya biru. Kok ini hitam? My batch jadi taksi online. Mobil ini harganya 6 juta yuan. Benar-benar impian para pria. Aku juga nggak nyangka bisa dapat taksi sebagus ini. Apa ku bilang? An Yitian itu cuma mau pamer di depan keluarga. Kamu bahkan gak bisa buka pintu mobil, jadi jangan sok-sokan deh. Itu cuma bikin kami makin meremehkanmu. Betul banget. An Yitian, aku kasih tahu ya. Kalau mobil ini taksi online, aku telan mobilnya. Nggak nyangka kamu, gadis muda, sejahat ini. Udah mencuri, bohong lagi. Benar-benar busuk. Yitian, nggak apa-apa kalau nggak ada mobil. Kami bisa antar kamu. Presdirlu, buka pintunya dong. Duduk di kursi penumpang depan. Aku menyetir sendiri hari ini. Bos besar menyetir sendiri. Ini memalukan. Kakak ipar, Kak Yitian, kamu yakin itu taksi online, bukan pacarmu? Bukan pacar? Aku nggak percaya mobil ini dipakai buat taksi online. Itu terlalu mubazir, kan? Ngomong-ngomong, apa pemilik mobil ini orang yang memberimu berlian Bourbon Parma itu? Sungguh, ini cuma taksi online yang kupesan. Kalau begitu, aku pergi dulu ya. Dah. Bibi kedua, An Yitian benar-benar naik mobil mewah, duduk di kursi penumpang depan. Apa dia benar-benar punya pacar yang super kaya? Sisi wajah orang itu sangat tampan. Sepertinya pacar Kak Yitian tampan, kaya, dan punya status luar biasa. An Nuo, apa matamu bermasalah? Aku jelas-jelas melihat di dalam mobil ada seorang kakek tua, gemuk, dan botak. Sudahlah, percaya atau tidak, terserah. Bu, apa benar itu kakek tua dan botak? Aduh, aku cuma asal bicara. Apa hebatnya mobil mewah? Di seluruh kota Hu, siapa yang lebih kaya dari tunanganku, Lu Beichen? Sudah sampai. Presdirlu, ini rumahmu? Betul. Sudah siap jadi kuli? Aku? Ada apa dengan wajahmu? Keluargaan memukulmu? Tidak. Presdirlu, kuli apa yang kamu butuhkan dariku? Kalau sudah selesai, aku harus pulang menemani anak-anak. Apa ini? Orang lain yang memberikannya padaku. Pria yang memberikannya padamu? Siapa? Presdirlu, apa rumahmu di tepi pantai? Sok ikut campur banget. Kalau kamu nggak ada kerjaan, urus saja tunanganmu itu. Kamu. Kenapa kakek bersikeras aku menikahi An Yifei? Presdirlu, permisi. Kuli apa yang kamu butuhkan dariku?
Wah, banyak sekali benang wol di rumahmu. Wah, warnanya juga banyak banget. Presdir Lu, apa kamu mau aku mengajarimu merajut? Mikir apa sih? Aku harap kamu bisa merajutkan satu untuk kakek dan nenekku juga. 1. 10.000. Satu sweater 10.000? Oke. Kalau begitu, aku bisa cepat melunasi utangku padamu dong. Kakekku tinggi 183 cm, berat 70 kg. Nenekku tinggi 165 cm, berat 60,5 kg. Sudah ingat? Siap. Presdir Lu, kalau begitu aku bawa pulang untuk dirajut ya. Maaf ya, ini hadiah untuk kakek dan nenekku. Aku lebih tenang kalau melihatmu merajutnya sendiri. Memangnya aku mau meracuni sweater itu? Gitu? Apa yang perlu dikhawatirkan kalau aku merajutnya di rumah? Sih? Kalau hari ini nggak selesai, besok harus datang lagi. Kalau besok nggak selesai, lusa lanjut merajut. SSD, jangan bicara. Mengganggu kecepatan merajutku. Kalau begitu, rajutlah yang benar. Aku mau kerja dulu. Aku rajut. Kamu bilang apa? Aku bilang aku mau merajut bunga kecil yang cantik buat nenek. Anak pintar. Kepalaku sakit sekali. Kemarilah, bantu aku pijat. Pijat? Apa Presdir Lu harus bayar? Berapa ya harga yang pas? Aduh, aku dinas luar 3 hari di kota Luo, nggak bisa tidur nyenyak. Terus naik pesawat 3 jam buat jemput kamu. Aduh, makin sakit saja. Baiklah, kalau begitu, aku pijat gratis deh buat kamu. Agak ke atas sedikit. Sini? Betul. Di sini nih. Bukankah itu mobil yang tadi? Jangan-jangan Lu Beichen benar-benar menjemput wanita itu? Kamu ngapain? An Yifei datang? Ngapain sih? Lepasin aku. Lepasin. Kamu ngapain? Beichen, aku ada urusan penting sama kamu. Tenang aja. Ini kaca satu arah. Dia nggak bisa lihat kamu. Dasar gila. Kita kan nggak ngapa-ngapain. Sekarang udah nggak bersih lagi. Baiklah. Kalau begitu, aku akan bilang ke An Yifei. Jangan. Presdir Lu. Bos Lu. Aku mohon padamu. Usir An Yifei pergi. Aku bisa merajut beberapa sweater gratis lagi untukmu. Bisa nggak? Kecuali mulai sekarang, kamu nggak akan merajut sweater untuk pria lain. Setuju. Aku capek. Kamu pulang aja. Minggu depan aku ajak kamu ketemu kakek nenek. Beichen bilang, dia mau ajak aku pulang ketemu orang tua. Berarti aku masih punya hak itu. An Yitian itu, dia itu siapa sih? Baiklah. Kalau begitu, rajut sweaternya yang bagus. Selesain secepatnya. Antarkan sendiri ke kakek nenek. Alamatnya akan kukirimkan padamu. Oke. Kakek, syukurlah kamu sudah sadar. Meskipun sementara belum bisa bicara, kalau kita obati dengan baik, pasti akan sembuh. Nona An, Anda sudah datang. Nenek Lu, kakek Lu, ini Nona An yang datang mengantar pakaian. Halo, Nenek Lu. Ini dia Nona An. Nenek Lu, ini sweater rajutan yang kubuat untuk kalian berdua. Chen Er selalu memujimu. Katanya sweater rajutanmu nyaman dipakai, sampai tidak mau dilepas. Dia bahkan merepotkanmu untuk merajutkan satu untuk kami berdua. Tidak merepotkan kok. Selama kalian berdua suka, aku senang. Lihat, aku sampai melupakan kakek. Biar aku saja. Halo, kakek Lu. Cucu menantu. Jas,
Nona An hari ini mengantar Sueater, bukan Jas. Ini cucu menantuku. Di saat penting begini, kenapa aku tidak bisa bicara? Tidak bisa bicara tidak apa-apa kok. Dengarkan saja kami mengobrol ya. Indah sekali. Nona An, Anda punya toko pakaian bermerek ya? Bukan. Aku punya 3 anak. Aku sering merajut untuk mereka. Nona An semuda ini sudah punya 3 anak. Cicit. Kok kakek semangat banget sih hari ini? Apa ada yang gak enak badan? Aku senang banget. Aku udah punya 3 cicit. Gimana aku nggak semangat? Kakek, Kenapa Anitian ada di sini? kakek. Aku bawa cucu menantu kakek untuk menjengukmu. Halo kakek, nenek. Ini nona besar keluargaan yang paling kamu suka. Selama kamu senang, pasti akan baik untuk kesehatanmu. Aduh. Chen Er, kenapa kamu salah mengenali orang? Nenek Lu, kakek Lu. Dia terus menepuk pahanya dengan semangat. Apa dia ngompol ya? Mungkin saja. Apa ada yang gak enak badan? Kalau begitu, aku bantu pijat. Kalau begitu, aku bawa kakek masuk dulu untuk diperiksa. Aduh, cucu menantuku. 3 cicitku. Pelan-pelan ya. Kalian lanjutkan saja. Presdir Lu, barang-barangnya sudah aku antar. Aku pergi dulu. Tunggu. Ada yang ingin aku bicarakan denganmu. Makan dulu baru pergi. Aku mau lihat kakek dulu. Duduklah sebentar. Hei. Anitian, kamu pantas apa tinggal di keluarga Lu? Sebenarnya aku nggak mau makan di sini. Tapi karena kamu nggak suka banget lihat aku. Kalau gitu, makan ini harus aku nikmati lebih lama dan kenyang. Dasar nggak tahu malu. Kamu sudah punya 3 anak, masih saja suka Lu Beichan. Kamu pikir keluarga Lu akan suka dengan 3 anakmu yang jadi beban itu? Priaku memberiku cincin berlian koleksi kerajaan senilai 1,7 miliar. Benar-benar berkilau. Ya. Oh, uang lamaran yang Lu Beichan berikan padamu sepertinya cuma 1 miliar. Kan? Justru aku yang gak suka dia. Pria tua juga kamu tiduri. Kamu kotor sekali. Ini rumah keluarga Lu. Aku ini tamu terhormat Lu Beichan. Lihat berapa banyak pelayan yang melihatmu. Kamu memukul orang. Kalau kakek Lu dan nenek Lu tahu, apa mereka masih akan menyukaimu? Kakek, kamu benar-benar kencing? Pernah cicit. Chen Er, sepertinya kakek benar-benar suka dengan nona besar keluargaan itu. Dia menyuruhmu cepat punya anak. Kakek, aku akan menikah dengan An Yifei. Tapi anak. Aduh, Chen Er sudah tahu. Salah. Sudah mengaku salah. Kakek, jangan marah lagi kakek. Kenapa kamu marah besar begitu? Aku akan mengawasi cucumu. Kok, aku juga akan mendesaknya. Jangan marah, ya. Kakek, aku tahu kakek marah. Aku akan menikahi An Yifei. Tapi aku tidak akan pernah punya anak dengannya. Aku di sini cuma bikin kakek gak senang. Jadi aku pergi dulu. Aku akan datang lagi 2 hari lagi. An Yifei. Sopir sudah menunggu di luar. Dia akan mengantarmu pulang. Bukankah kita mau makan malam? Gak jadi makan. Aku masih ada yang mau kubicarakan sama kakek. Kakek lagi gak mood, jadi gak makan. Lalu Anitian? Dia gak pergi? Aku ada yang mau kubicarakan dengannya. Kamu pulang duluan. Dada, hati-hati di jalan. Anitian, awas saja kamu. Presdir Lu, ada apa yang mau Anda katakan padaku? Apa kamu mau mempertimbangkan jadi sekretaris pribadiku, yang siaga 24 jam? 100.000 sebulan. 100.000 sebulan? Tinggi banget? Iya, nenek suka banget sama kamu. Dia maksa kamu jadi sekretaris pribadiku. Padahal aku nggak mau. 100.000 sebulan. 30.000 aja aku nggak mau. Presdir Lu, percayalah padaku. Aku pasti akan melayani Anda dengan sepenuh hati. Melakukan apapun untuk Anda, dan membuat Anda merasa sangat puas. Kalau begitu, besok temani aku perjalanan bisnis, biar aku lihat performamu. Baik, Presdir Lu. Anitian, ini benar-benar kamu? Kamu siapa? Aku Lilu, teman SMAMU. 6 tahun gak ketemu, gak nyangka kamu sama sekali gak berubah. Masih secantik dulu. Ketua kelas, ini kamu ya? Kamu juga kerja di perusahaan Presdir Lu? Ah,
Aku masih dalam masa magang. Kita tukeran kontak dulu yuk. Sabtu ini kita ada reuni kelas, kamu harus datang ya. Udah 6 tahun, cuma kamu yang gak pernah datang. Kali ini kita akhirnya bisa kumpul semua. Sabtu ini? Aku masih harus kerja. Kamu jangan sampai gak datang reuni kelas ya. Kalau kamu gak datang, kita gak akan mulai pestanya. Presdirlu, dingin banget. Minum seteguk biar hangat. Presdirlu, aku nggak dingin. Aku nggak dingin, tapi aku kepanasan. Anitian, Sabtu ini pesta kolam renang di Hotel Kayue. Datang tepat waktu ya. Ada orang yang ingin kamu temui. Ada orang yang ingin aku temui? Siapa? Manis, apa itu reuni sekolah? Aku juga mau ikut. Itu seperti teman-teman TK kalian sekarang, setelah dewasa berkumpul lagi. Berarti aku sudah besar jadi wanita cantik, dan orang yang kusuka jadi pria tampan. Manis, apa kamu mau kencan? Mami pergi kencan. Lalu bagaimana dengan paman tampan? Di reuni sekolah nggak ada orang yang Mami suka kok. Oh, baguslah kalau begitu. Manis, ingat bawa pelampungnya. Manis, tunjukkan baju renangmu pada kami. Kalau pakai terlalu sedikit, nanti ketemu serigala besar loh. Masih kecil sudah mulai mengatur Mami. Tenang saja, Mami akan menjaga diri baik-baik. Baju renangnya juga model paling kuno. Nah, baru begitu. Presdirlu, hari ini hari Minggu loh. Anitian, jangan lupa kamu masih berutang padaku 80.000. Siang ini datanglah ke rumahku. Bantu aku masak untuk melunasi utangmu. Maaf ya, hari ini aku ada reuni sekolah. Nggak bisa lembur. Reuni sekolah? Bukankah kamu tidak pernah sekolah? Kamu yang tidak pernah sekolah. Seluruh keluargamu tidak pernah sekolah. Presdirlu, aku memang tidak kuliah, tapi aku pernah SMA. Reuni teman SMA seharusnya normal kan? Lokasinya? Ini urusan pribadiku. Bolehkah aku tidak memberitahumu? Baguslah. Kalau begitu pas sekali. Aku bisa mencari asisten pribadi yang lain. Selamat bersenang-senang di reuni sekolahmu. Presdirlu. Presdirlu. Alamat reuni teman sekelasnya di Hotel Kayue. Bukankah itu di sebelah rumahku? Kamu bersenang-senanglah. Pria jahat itu hanya mengancamku. Keterlaluan sekali. Aku harus bekerja keras. Suatu hari nanti aku akan memecat pria jahat ini. Sayang-sayangku, kalian baik-baik di rumah ya. Nanti Bibi Ino akan datang menjaga kalian. Oke, Mama jangan khawatir. Anitian datang. Lama tak jumpa ya. Tahun ini, semua orang di kelas kita akhirnya berkumpul. Anitian, kamu masih ingat aku? Si tampan dari sekolah, kamu makin ganteng aja. Jiang Jin, orang yang ingin kamu temui sudah kubawa ke sini. Kamu harus menepati janjimu dan memberiku beberapa pesanan lagi. Oke. Jiang Jin itu presdir grup Jiang. Satu pesanan saja pasti puluhan juta. Ketua kelas, kamu jadi mak comblang yang berharga banget ya. Teman-teman lama tak jumpa ya. Malam ini, semua tagihan kalian akan kubayar. Xiao Fei, baju Chanel MU ini, tasmu ini pasti karya terakhir desainer Italia Romantia. Ini bukan barang yang bisa dibeli dengan uang. Benarkah? Ini dibelikan pacarku. Aku juga nggak tahu nilai pastinya. Siapa pacarmu? Sangat mewah. Pacar Yifei itu luar biasa. Loh, dia itu penguasa keluarga terbesar di kota Hu. Jangan-jangan prestir grup Lu Beichen. Ani Fei, nanti tolong perhatikan kami ya. Gampang. Aku tinggal membujuk Beichen diranjang saja. Mendengar dia membual bikin mual. Itu, aku kembali ke kamar untuk istirahat dulu ya. Biar ku bantu bawakan. Nomor kamar kita bersebelahan. Aku di 1207. Nggak usah, nggak berat kok. Aku bisa bawa sendiri. Kalau begitu, setelah menaruh tas, kita makan dulu baru ke kolam renang. Oke, ayo. Ayo. Kamu belum pergi? Menunggumu. Ayo. Aduh, Presdir Jiang, pakaian santaimu ini keren juga ya. Ini sengaja ganti gaya santai, pakai baju couple sama Itian kita ya. An Yifei,
Jangan ngomong sembarangan. Jiang Jin, mereka tadi bilang, An Yitian itu dipelihara om-om. Bahkan sudah melahirkan 3 anak untuk om-om itu. Kamu harus pikirkan baik-baik. Betul, Jiang Jin. An Yitian ini biasanya sok polos dan imut. Wanita seperti ini paling jago pura-pura menyedihkan untuk menipu pria. Jiang Jin, hati-hati kena tipu ya. Siapapun yang berani menjelek-jelekan An Yitian lagi, akan kusir dari sini. Aduh, sudahlah, jangan pada gosip lagi. Kita kan teman sekelas. An Yitian, jangan dimasukkan ke hati ya. Kalau cewek-cewek kumpul, memang banyak omongan gak penting. Kakak, aku gak bilang apa-apa loh. Jangan melotot gitu dong. An Yifi, jangan keterlaluan. Nanti kualat lo. Kamu? Sudah, jangan bahas itu lagi. Kita ganti topik lain aja yuk. Kita semua sudah di usia menikah nih, ada yang mau nikah nggak di kelas ini? Mungkin aku yang paling duluan nikah ya. Tanggal 27 bulan depan, itu pernikahan aku dan Bei Chen. Kalian semua harus datang ya. Selamat, selamat. An Yifi, selamat ya. Makasih. An Yifi, kamu dapat jodoh bagus banget. Bikin iri deh. Shanghai Xingtiandi mengundang semua fashionista. Sayang-sayangku, kenapa kalian di rumah Lu Bei Chen? Sekretaris An, aku mengundang ketiga anakmu untuk bermain di rumah. Tolong luangkan waktu di sela-sela pertemuanmu untuk menjenguk kami. Baik, Presdir Lu. Kamu tolong jaga ketiga anakku ya. Begitu aku selesai di sini, aku akan langsung menyusul kalian. An Yitian, Lu Bei Chen itu orangnya susah diajak bergaul ya? Pasti nggak enak ya jadi sekretarisnya. Iya, dia itu susah banget diajak kerjasama. Kayak tiran. Beneran nggak sih? Coba ceritain dong. Apa dia dingin banget? Kayak gunung es? Atau suka marah-marah? Nggak suka sama siapapun? Sering banget marahin kamu sampai habis-habisan? Marah-marah? Dia kayaknya nggak terlalu suka marah-marah. Oh gitu. Dia itu setiap hari pasang muka masam. Setiap hari mukanya dingin. Kayak orang-orang punya utang ratusan ribu padanya. Meskipun aku beneran punya utang puluhan ribu padanya. Ah, sudahlah. Aku cuma mau melampiaskan kekesalan. Dia juga pelit banget. Dia bahkan mau memotong gajiku. Langsung dipotong setengahnya. Dasar kapitalis nggak punya hati nurani. Dipotong setengah? Dia itu manusia atau bukan sih? Kan? Bener. Kan? Dia juga mau aku siaga 24 jam. Kemana-mana harus lapor padanya. Dia itu gila kontrol. Cuaca nggak dingin kok. Kenapa bisa masuk angin? Ada apa, jiwer kecil? Paman tampan, kamu bersin. Apa ada yang membicarakanmu yang buruk? Kata Mami, kalau bersinnya cuma sekali, berarti ada yang memarahimu. Benarkah? Lalu siapa yang akan memarahiku? Apa itu kamu? Bukan. Bukan kamu. Lalu siapa? Enggak tahu deh. Kamu setampan itu, tapi masih ada yang tega memarahimu. Keterlaluan banget. Jiwer kecil kita memang yang paling manis. Pergi main sama kedua kakakmu ya. Paman akan menyuruh mami kalian cepat datang. Sudah selama ini, dia belum juga datang mencari kita. Sekretaris An, kapan kamu akan datang? Jiwer sudah menangis 2 kali. Dia takut nggak bisa melihatmu. Sepertinya aku lupa membawa ponselku. Semoga nggak ada urusan pekerjaannya mencariku. Ya, aku nggak bawa ponsel. Nggak apa-apa, kan? Lu Bei Chen pasti akan menjaga ketiga anak itu dengan baik, kan? Kak, baju renangmu ini kuno dan jelek banget. Jangan-jangan kamu memungutnya dari tempat sampah, ya? Jangan sampai mengotori air kolam, ya? Benar saja. Orang yang berhati kotor, melihat apapun akan terlihat kotor. An Yifei. Tubuh Tian-Tian bagus, bahkan pakai kain compang-camping pun tetap cantik. Jangan pedulikan dia. Ayo pergi. An Yitian pikir, dadanya besar itu hebat ya? 2 hari lagi aku akan membuat ukuran E. Dia pikir dia bisa mengalahkanku? Xiao Fei. Dia udah punya 3 anak, kok badannya masih bagus banget ya? Bagus apanya? Kalau berani, suruh dia buka perutnya, pasti pecah dan jelek banget. Makanya dia nggak berani buka. Xiao Fei, mulutmu jahat banget ya. Jiang Jin buta kali ya? Kok bisa suka sama An Yitian? Jiang Jin ini dulu selalu ngintilin An Yitian. Xiao Fei, kamu dulu bukannya pernah ngejar Jiang Jin juga ya? Tapi dia nggak pernah ngelirik kamu sama sekali. Tunanganku itu Lu Bei Chen. Jiang Jin nggak pantas buat ngangkat sepatunya. Jiang Jin, kamu bukannya diam-diam suka sama kakakku ya?
Dia sekarang udah jadi ibu dari 3 anak. Ayah dari anak-anaknya itu kakek-kakek. Gimana kalau kamu ngobrol-ngobrol sama kakek itu, lihat bisa nggak berbagi An Yitian? An Yifei. Mulutmu bau banget. Turun dan cuci yang bersih sana. Tian, aku suka kamu. Meskipun kamu beneran punya 3 anak, aku juga nggak keberatan. Jianjin, kamu gila ya? Berani-beraninya dorong aku. Tunanganku itu Lu Beichen. Dibandingin dia, kamu itu siapa sih? Kamu terus-terusan bilang Lu Beichen tunanganmu. Kalau dia memang cinta banget sama kamu, coba suruh dia datang ke sini dong. Betul banget. Terus-terusan aku tunangan Lu Beichen. Gak tahu bener apa bohong. Jangan-jangan cuma bohongin kita aja. Aku akan panggil Lu Beichen. Lu Beichen pasti nggak mau datang. Kalau berani, An Yitian, panggil ayah dari ketiga anakmu itu ke sini. Aku akan telepon Lu Beichen sekarang, suruh dia datang. Siapa ayah anak-anakku? Apa urusanmu? Jianjin, kamu lihat sendiri kan? An Yitian itu cuma merasa bersalah. Ayah dari ketiga anaknya itu cuma kakek-kakek tua bangka. Kakek tua itu sudah mau mati. Dia sama sekali nggak pantas buat kamu. Dulu aku pernah dengar, An Yitian itu hamil di usia 19 tahun. Makanya dia harus putus sekolah. Masih kecil sudah punya anak. Benar-benar nggak tahu malu. Dasar nggak tahu malu. Tian. Aku nggak percaya mereka. Kamu ceritakan yang sebenarnya padaku. Aku akan membantumu. An Yifei, ini salahmu sendiri. Betul, aku melahirkan 3 anak kembar. Tapi ayah anak-anakku, bukan kakek-kakek tua bangka. Lu Beichen, dialah ayah dari anak-anakku. An Yitian, kamu nggak punya malu ya? An Yitian, kamu nggak tahu malu, ya? An Yifei, jangan paksa aku buat mukul kamu. An Yitian bohong. Dia berani-beraninya bilang anak itu anak Lu Beichen. Kenapa kamu nggak mukul dia, sih? An Yitian. Anak-anak nangis, loh. Kamu mau lihat mereka atau enggak? Kenapa Lu Beichen ada di sini? Lu Beichen cuma manggil An Yitian, nggak manggil An Yifei. Mereka bertiga ini ada hubungan apa, sih? Anak-anak An Yitian. 3 anak itu, beneran anak Lu Beichen? Kenapa dia langsung ke sini? Apa dia dengar? Gawat. Itu semua cuma omong kosong. Cuma buat menjatuhkan An Yifei. Beichen, kamu datang menjemputku, ya? Jiwer terus menangis. Dia merengek mencari ibunya. Mana anak-anakku? Kenapa harus dia? Kenapa? Sebenarnya An Yitian dan Lu Beichen itu ada hubungan apa? Beichen. An Yifei, An Yitian beneran punya anak dari Lu Beichen? Bukankah kamu tunangannya? Keluargaan kalian ini, apa boleh 2 wanita melayani 1 pria? Keluargaan kalian ini kacau sekali. Kamu bohong. Aku ini pacar resmi Lu Beichen. An Yitian itu cuma sekretaris rendahan yang nggak pantas buat Lu Beichen. Kalau nggak percaya, lihat saja bulan depan. Siapa yang akan menikah dengan Lu Beichen? Jiwer. Presdir Lu, Jiwer juga nggak nangis. Kok? Mami, cepat sini main sama kami. Oke. Kalian main dulu. Aku mau bicara sebentar sama mami kalian. Jaga mereka baik-baik. Baik. Kamu mau apa? Presdir Lu, jangan-jangan karena aku menjadikanmu ayah anak-anakku, kamu jadi memaksaku, ya? Apa yang kamu pakai itu? Baju renang, dong. Siapa sih yang nggak tahu ini baju renang? Bajunya sudah robek. Nggak tahu mau pamer ke siapa. Robek? Mana yang robek? Di pinggang. Benar-benar robek. Aku masih pakai baju renang robek ini dan membual di depan banyak orang. Malu banget, deh. Anak-anak ada. Nanti aja dia pakai kalau ada kesempatan.
Ganti ini. Baik, 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 baik. Hati-hati. Lu Beichen. Lu Beichen, cepat buka pintunya. Aku Annie Fei. Presdir Lu. Aku sebaiknya ajak anak-anak pulang dulu. Tidak perlu. Bilang pada An Yifei kalau aku tidak ada waktu. Nona An, maaf. Presdir Lu sedang sibuk, tidak ada waktu untuk bertemu Anda sekarang. Anitian, trik apa lagi yang dipakai wanita itu? Di rumah Lu Beichen, dia berlagak seolah Lu Beichen itu ayah anak-anaknya. Aku sudah melihat semuanya. An Yifei, An Yitian pasti ada di dalam, kan? Menurutmu, Presdir Lu sedang sibuk apa, sih? An Yifei, bagaimana kami bisa percaya padamu? Kami merasa Lu Beichen dan An Yitian justru seperti keluarga. Jangan-jangan kamu pelakor, ya? Kamu ngawur. Aku bukan. Pelakor apaan, sih? An Yitian itu cuma sekretarisnya Lu Beichen. Hari ini dia membawa kerabatnya, anaknya terus menangis. An Yitian cuma datang untuk menjaga anak itu. Aku ini pacar resmi Lu Beichen. Mana mungkin dia tega menyuruhku membersihkan kotoran bayi? Oh, jadi begitu. Sudah kuduga. Presdir Lu benar-benar menyayangimu. Mana mungkin dia bisa punya anak dari Lu Beichen? An Yitian? Apa dia pantas? Anak yang dikandungnya itu anak kakek-kakek. Sudah 60 atau 70 tahun. Terakhir kali, ibuku melihat sendiri kakek-kakek itu menjemputnya dengan mobil mewah. Jorok banget. Siapa saja mau ditiduri? Jiwar, jangan takut ya. Ini kembang api yang indah. Presdir Lu, aku bukan anak kecil lagi. Aku tahu. Aku tahu kamu tidak takut. Tapi anak-anak saja begitu sopan. Kalau aku tidak melakukan apa-apa, nanti aku terlihat lebih buruk dari anak kecil. Kakak, indah sekali. Aku belum pernah melihat kembang api seindah ini. Sepertinya kembang api ini diatur oleh Paman Lu untuk mengejar Tian-Tian. Yuk, sayang-sayangku. Kita mau tidur sekarang. Ayo, ikut Mama. Selamat malam, Paman. Selamat malam. Ayo. Deng Liang. Menurutmu, mana yang lebih penting? Cinta atau kasih sayang keluarga? Presdir Lu, saya belum pernah melihat Anda begitu peduli pada seorang wanita. Meskipun Nona An Yitian sudah punya anak, Anda juga sangat baik pada anak-anaknya. Tapi, kondisi kakek bisa memburuk kapan saja. Cinta bisa diganti, tapi orang-orang terkasih Anda hanya ada beberapa. Kakek hanya menyukai nona besar keluargaan. Turunlah. Sini, Jiwer. Terima kasih, Paman. Sama-sama. Dan kamu juga. Terima kasih, Paman. Sama-sama. Presdir Lu, terima kasih sudah mengajak kami bermain ke rumah Anda. Terima kasih, Paman. Sama-sama. Sekretaris An, bekerja keraslah nanti. Anggap saja itu sebagai ucapan terima kasihmu padaku. Tenang saja, Presdir Lu. Saya pasti akan bekerja keras dan berkorban demi Anda. Kalau begitu, saya pergi dulu. Dadah. Dadah, Paman. Halo, Nenek Lu. Tian-Tian, kita sudah lama tidak bertemu. Bisakah kamu datang ke rumah untuk makan malam hari ini? Sekarang? Ya, bawa ketiga anakmu ke kediaman lama keluarga Lu. Kakeknya Chen Er, semangatnya sudah jauh lebih baik beberapa hari ini. Jika kamu membawa anak-anak, suasana akan lebih ramai. Mungkin kondisi kakek akan membaik. Baik, Nenek Lu. Sayang-sayangku, pakai baju kesukaan kalian. Mama akan mengajak kalian bermain ke villa besar. Ratu, apakah kita akan pergi ke pesta dansa pangeran? Selamat datang, Nona An dan anak-anak. Wah, Tian-Tian, apa kita sudah sampai di kastil? Cantik sekali.
Ini rumah Paman Lu. Nanti kita akan bertemu kakek dan neneknya. Ternyata rumah Paman Lu seperti ini. Ya, pantesan dia ganteng banget. Paman Lu itu pangeran yang tinggal di kastil. Kamu ini, dari tadi pangeran sama putri terus. Juer, kamu ini anak yang suka berhayal. Ya, ayo. Nenek Lu. Nyonya, ada apa? Aku nggak apa-apa. Kedua anak ini persis banget sama Chen Er waktu kecil. Ada apa ini? Apa ini kebetulan? Nenek Lu. Halo, nenek cantik. Halo kalian. Nenek cantik wangi banget. Manis banget sih mulutnya. Nenek sayang kamu. Nenek Lu, ini putri kecilku. Namanya Juer. Ini yang sulung, Juhe. Ini yang kedua, Jujue. Mereka semua lahir di bulan September. Makanya nama mereka semua ada kata Ju-nya. Juer, Juhe, Jujue, nama yang bagus. Ayo, silakan masuk. Kakek ganteng. Kakek, jangan terlalu bersemangat. Tarik napas dalam-dalam. Aduh, Pak Tua, kamu sudah segini hebohnya lihat anak-anak. Kalau lihat cucu dari cucumu sendiri, kamu pasti pingsan saking senangnya. Kakek ganteng, mau permen? Terlalu bersemangat juga tidak baik. Cepat bawa kakek kembali ke kamar untuk istirahat. Kakek mau bilang apa sih? Kok nggak ngerti ya? Cucu-cucuku sayang, aku kakek kalian. Aku mau main sama kalian. Kalian main di sana dulu ya. Apa Chen Er pernah melakukan hal bodoh waktu muda? Tidak bisa. Aku harus tanya. Nenek Lu, kakek baik-baik saja kan? Duduk dulu sebentar. Aku mau lihat dulu. Halo, nenek, ada apa? Chen Er, nenek baik-baik aja. Apa nenek nggak boleh telepon kamu? Bukan begitu, Nek. Aku lagi kerja. Nanti aja aku telepon balik. Bukankah hari ini hari Minggu? Kamu pulang makan malam nggak? Nek, akhir-akhir ini aku sibuk banget. Hari ini aku nggak bisa pulang. Kalau begitu, nenek akan bilang ke Tian-Tian kalau kamu nggak pulang, jadi kami makan duluan. Tunggu. Nenek, barusan kamu bilang siapa? Hari ini nenek janjian sama Tian-Tian dan ketiga bayinya untuk makan malam di rumah. Kalau kamu nggak pulang, kami makan duluan. Sekarang aku udah selesai kerja. Aku langsung pulang. Meskipun kakek suka nona besar keluargaan, tapi aku lebih suka gadis Tian-Tian ini. Kedua anak ini, mereka benar-benar mirip. Waktu Chen Er kecil, kalau saja dia benar-benar anak Chen Er. Harimau hitam putih, berpasangan. Entah kenapa. Kakek terus-terusan marah. Nggak bisa dibujuk sama sekali. Aku pergi lihat ya. Kakek Lu, ada apa? Apa ada yang nggak enak badan? Kakek ganteng, makan permen ini, nanti kakek akan senang. Marah-marah itu nggak baik. Marah itu nggak baik, kan, Tante? Hati Tante pasti jadi lebih lega. Kakek, kita jangan marah-marah lagi ya. Kakek, rambut di sini agak mencuat. Kakek pasti sangat tampan waktu muda ya. Kakek, bajunya harus dirapikan biar lebih bagus, loh. Cucu-cucuku ini benar-benar menggemaskan, ya. Kakek Lu nggak marah lagi, malah tersenyum. Iya, kami sudah merawatnya begitu lama, tapi ini pertama kalinya kami melihat kakek Lu tersenyum. Kakek Lu, minum air dulu, ya. Sekarang sudah merasa lebih baik, kan? Bukankah kalian bilang kakek sedang marah? Enggak, kok. Bikin kaget saja. Tadi kakek memang marah, terus-terusan membanting barang. Tapi sekarang, sepertinya sudah baikan. Kakek memang suka anak kecil. Benar-benar ada penaklunya. Ya. Kakek, mau makan bersama kami? Aku tahu kenapa kakek marah. Karena aku nggak mengizinkan kakek keluar, jadi kakek marah, kan? Nggak ada yang mengerti aku. Sama sekali nggak ada. Cepat atau lambat, kalian akan membuatku mati karena marah. Nyonya besar, Tuan Muda sudah kembali.
Paman Lu. Jiwer, sini, biar Paman Lu peluk. Paman Lu sudah kembali. Buka mulut. Paman Lu, rumahmu besar sekali, seperti kastil. Kalau Jiwer suka, bagaimana kalau tinggal di sini saja nanti? Sekalipun seindah ini bukan rumahku. Aku tetap suka rumahku dan Tian-Tian. Bagaimana kalau Paman Lu tinggal bersama Tian-Tian? Benarkah? Yeay. Semangat, Paman. Semangat. Kakek, aku datang menjengukmu. Sayang-sayangku, kita keluar dulu ya, biar kakek istirahat. Ayo. Kakek, kondisimu lumayan bagus hari ini. Semoga kakek bisa bicara lagi secepatnya. Dasar anak bodoh. Istri dan anak-anakmu sudah di depan mata. Kenapa tidak segera kau nikahi mereka? Biar mereka punya status yang jelas. An Yitian itu sekretarisku. 3 anak itu anak-anaknya. Kalau kakek suka, aku bisa menyuruhnya membawa anak-anak ke sini untuk menemanimu menghilangkan bosan. Kalau kakek ingin aku punya anak sendiri untukmu, maaf ya. Akhir-akhir ini, terlalu sibuk, badanku lemah sekali. Tidak bisa membantu. Aku harus pergi minum suplemen. Demi tidak punya anak dengan An Yifei, dia bisa mengatakan apa saja ya. Sekretaris An, ikut aku sebentar. Presdir Lu, apa yang kau lakukan? Kamu mau apa? Menurutmu? Presdir Lu, jangan mendekat dong. Kamu kan sudah punya tunangan. Kalau kamu mendekat lagi, aku teriak nih. Nenek dan kakek akan dengar. Menurutmu aku mau apa? Meskipun sangat tampan, tapi aku tidak akan pernah menyentuh pria orang lain. Obati aku. Kenapa kamu merah begini? Apa kamu alergi? Begitu kena air langsung begini. Kalau begitu, kenapa kamu masih menemani kami bermain air? Itu namanya cari penyakit sendiri, kan? Kamu jangan berpikir yang aneh-aneh ya. Meskipun tubuhku bagus, tapi kamu jangan nafsu padaku. Aku nafsu padamu? Aku sama sekali tidak tertarik pada pria. Lepaskan aku. Sudah punya 3 anak, masih bilang tidak tertarik pada pria. Coba katakan, siapa mantan suamimu? Bukan urusanmu. Halo? Ada apa? Presdir Lu, untuk aula perjamuan pernikahan Anda dan Nona An minggu depan, ada gaya barat dan gaya Tiongkok. Terserah. Hal kecil seperti ini jangan tanyakan padaku lagi nanti. Sudah punya tunangan. Kenapa masih menggodaku? Pria jahat. Jiuer, Jiujue, Jiuhe, di mana nenek dan yang lain? Sepertinya Yitian ada urusan. Dia sudah pulang duluan bersama anak-anak. Baiklah. Chen Er, kemarilah. Nenek ada yang mau ditanyakan padamu. Ada apa, nenek? Chen Er, apa kamu pernah tidur dengan wanita tanpa pengaman? Bukan begitu, nenek. Hal seperti ini nenek nggak usah ikut campur. Aku lihat Jiuhe dan Jiujue. Mereka sangat mirip denganmu waktu kecil. Menurutmu, mungkinkah mereka bertiga itu anak-anakmu? Kenapa masih bengong saja? Mereka itu anak-anakmu. Kakek sangat menyukai An Yifei. Kalau ketiga anak itu benar-benar cucunya, kakek pasti akan mati karena marah. Tidak, nenek, kamu terlalu banyak berpikir. Meskipun kedua anak ini juga tampan, tapi anak-anak kan wajahnya mirip-mirip saja. Urusanmu sendiri, kamu tahu sendiri saja. Tapi jangan sampai seorang wanita hamil dan kamu tidak bertanggung jawab. Membesarkan anak sendirian itu sangat sulit. Kakek, ada apa, kakek? Kakek, aku tidak akan bicara lagi. Aku tidak akan bicara lagi mulai sekarang. Apa tidak cukup kalau aku menikahi An Yifei sesuai keinginanmu? Cepat, panggil orang. Panggil ambulans. Bagaimana? Kakek, situasinya tidak optimis. Bei Chen,
Jangan selalu membuat kakek marah kalau tidak ada apa-apa. Kakek benar-benar tidak boleh emosi lagi. Maafkan aku, kakek. Ini semua salahku. Akhir-akhir ini, adakah sesuatu yang bisa membuat kakek senang? Minggu depan Bei Chen dan An Yifei akan menikah. Ini adalah hal yang selalu kakek pedulikan. Bagus sekali. Semoga kakek bisa segera sadar dengan tekad yang kuat. An Yitian, maafkan aku. Kalau Jiwer suka, bagaimana kalau nanti tinggal di sini saja? Benarkah? Tapi seindah apapun tempat ini bukan rumahku. Aku tetap suka rumahku dan Tian Tian. Kalau Paman Lu dan Tian Tian tinggal bersama? Paman Lu, gerakanmu mengejar Mama terlalu lambat. Nanti kalau dia sudah jadi ayah kami, mungkin aku sudah punya anak sendiri. Kita harus membantunya. Mungkin Paman Lu memang ayah kandung kita? Betul. Kita bisa tes DNA dengan Paman Lu. Apa itu tes DNA? Kita ambil sehelai rambut Paman Lu. Dengan begitu, kita bisa tes DNA. Ini adalah cincin pertunangan yang ayah berikan pada Mama. Kalau Paman Lu memang ayah kami, dia pasti bisa mengenali cincin ini. Wah, memang pintar sekali. Kalian diam-diam temui Paman Lu. Aku akan berjaga di rumah. Kalau Mama pulang lebih awal, oke. Mainan berlian sebesar ini? Paman Lu, aku dan Jiu Jue sudah di bawah gedung kantormu. Kami ada urusan denganmu, loh. Halo, saya ingin membuat janji bertemu Presdir Lu. Anak siapa ini? Kok mengganggu? Aku lagi sibuk. Sana minggir. Kalau begitu, kita tunggu Paman Lu menjemput kita di bawah saja. Ini berkas yang kalian siapkan seminggu? Kerjakan ulang semuanya. Kenapa dia belum membalas pesanku? Paman Lu sibuk sekali hari ini. Menyebalkan sekali, anak kecil ini. Kenapa kamu mengganggu sekali? Kamu keterlaluan. Kenapa kamu menendang orang? Cepat minta maaf pada adikku. Aku minta maaf pada kalian? Aku ini orang kepercayaan Presdir Lu. Kalian berdua ini pengganggu. Cepat pergi sana. Hanpeha, wanita jahat. Tunggu saja, kamu akan dipecat oleh Presdir Lu. Ngomong apa sih, bocah ingusan? Jangan kira aku nggak mukul anak kecil. Awas saja kalau aku sampai merobek mulutmu. Wanita jahat, lihat saja nanti. Masuk. Presdir Lu. Ini proposal yang kubuat selama seminggu. Seminggu kerja keras cuma menghasilkan ini? Temui bagian keuangan. Maaf, Presdir Lu. Aku akan merevisinya. Kumohon jangan pecat aku. Kamu bodohnya sudah nggak ketolong. Nggak usah direvisi lagi. Cepat pergi sana. Hanpeha, wanita jahat. Kamu tunggu saja dipecat sama Presdir Lu. Siapa sih bocah ingusan itu? Kenapa dia bilang aku akan dipecat? Lalu aku benar-benar dipecat? Apa yang kamu bilang? Presdir Lu. Ada 2 anak kecil di bawah. Mereka sombong dan mengganggu ketertiban perusahaan. Proposal kerjaku jadi nggak beres. Itu semua gara-gara mereka menggangguku. Anak kecil? Itu Jiwer. Presdir Lu. Anda kenal 2 anak kecil itu? Mereka semua akan jadi anakku nanti. Kamu bilang mereka kurang ajar. Ternyata kedua anak itu anak Presdir Lu. Maafkan saya, Presdir Lu. Tolong beri saya 1 kesempatan lagi. Kakak kedua, kenapa kakak bilang wanita jahat itu bakal dipecat? Cuma gertak dia, ya? Waktu wanita jahat itu menjatuhkan dokumennya, aku sempat meliriknya. Proposal penawaran sejelek itu pantasnya ditunjukkan ke Paman Lu? Aku nulis proposal pakai kaki aja lebih bagus daripada tulisan wanita itu. Wah, kakak kedua hebat.
Paman Lu mau turun. Akhirnya bisa ketemu Paman Lu. Aku mau tes DNA sama Paman Lu. Semuanya akan terungkap, para Buddha dan Bodhisattva. Semoga Paman Lu benar-benar ayah kami, ya. Nenek lihat Jiuer dan Jiujue mirip sekali denganmu waktu kecil. Menurutmu, apa mereka bertiga anakmu? Entah ada apa Jiuer mencariku. Semoga dia mau melakukan tes DNA denganku. Kak, kamu bilang apa? Oh, bagus. Dia ternyata mau nikah sama cewek lain sekarang. Paman Lu pembohong besar. Katanya mau jadi ayah kami. Ternyata omongan cowok memang gak bisa dipercaya. Ayo kita pulang. Biar kita aja yang gak mau sama dia. Jiuer. Halo, nomor yang Anda tuju sementara tidak dapat dihubungi. Mereka kemana? Aku sudah blokir dia. Aku nggak mau peduli sama dia lagi. Pria jahat. Katanya suka sama tian-tian kami, tapi malah nikahin wanita lain. Pukul sampai mati, nggak apa-apa. Jiuer, kami bertiga juga bisa jaga mami dengan baik. Ya, cincin yang papi kasih ke mami. Kok hilang? Mungkin jatuh di jalan pulang. Aku tahu jatuhnya di mana. Kita harus kembali ke grup Lu untuk mencarinya. Sayang-sayangku, kenapa kalian semua berdiri di depan pintu? Apa kalian menyambut Mami pulang? Iya, Mami. Kami kangen sama Mami. Presdir Lu yang mengantar Mami pulang. Dia lagi parkir. Presdir Lu sepertinya ada urusan sama kalian. Mami, Paman Lu sudah sangat mengecewakan kami. Bisakah Mami minta dia nggak datang ke rumah? An Yitian. An Yitian. Sayang, bukannya kalian dulu suka Paman Lu? Jiuer, ada apa denganmu? Kami tadinya mau Paman Lu jadi ayah kami, tapi dia mau menikah dengan wanita lain. Aku nggak mau bicara dengannya lagi. Kami sangat suka Paman Lu. Tapi Paman Lu membuat kami sangat kecewa. Meskipun anak-anak nggak pernah bilang, ternyata mereka sangat menginginkan seorang ayah. Jiuer, Jiuhe, Jiujue, bukakan pintu untuk Paman Lu ya? Jiuer, Jiuer, ada apa mereka mencariku? Geser untuk menjawab. An Yitian. Presdir Lu, akhir-akhir ini suasana hati ketiga anakku sedang gak baik. Aku berencana cuti seminggu untuk mengajak mereka jalan-jalan. Selamat atas pernikahanmu, Presdir Lu. Bukan begitu. An Yitian. Dengarkan penjelasanku. Presdir Lu, keputusanmu itu urusanmu. Nggak ada hubungannya denganku. Mama, maafkan aku. Aku menghilangkan cincin berlian yang ayah berikan padamu. Apa? Bukan cuma menikahkan, tinggal pejamkan mata, lalu buka lagi, selesai. Kenapa ya? Setiap kali aku melihat An Yifei, aku langsung muak. Aku bahkan gak mau menghabiskan sedetik pun dengannya. Coba bilang, apa yang kakek suka dari dia? Menikah juga bisa cerai lagi kan? Asalkan An Yitian mau menungguku 3-5 tahun. An Yitian sebaik itu, kenapa dia harus menungguku? Apa hakku? Mau kemana? Kembali ke kantor. Hati-hati. Mama sudah ketemu. Ayo. Kenapa kalian ke sini? Apa urusanmu? Pergi saja menikah sana. Aku benci kamu. Presdir Lu, aku datang untuk mengundurkan diri. Mulai sekarang,
Kita jalani hidup masing-masing. Jangan saling mengganggu. Yitian, Mama, nanti Mama pakai terus cincinnya di tangan. Jadi nggak akan hilang lagi. Mama, Papa pasti akan menemukan kita. Pasti. MA, apa aku benar-benar akan menikah dengan keluarga Lu? Kenapa aku merasa ini tidak nyata? Cubit aku dong. Aku merasa seperti sedang bermimpi. Dasar anak bodoh. Aku beritahu ya, kemarin banyak teman-teman sosialita datang ke rumah kita, dan mereka semua membawa banyak hadiah bagus. Meskipun mereka semua mengucapkan selamat, sebenarnya di dalam hati mereka sangat iri. Itu karena mereka iri dan cemburu, tapi mereka tidak akan pernah mendapatkan keberuntungan seperti itu. Betul sekali. Putriku hebat sekali, bahkan Lu Beichen bisa dia taklukkan. ada apa? Presdir Lu, kami adalah penata busana dan penata rias Anda hari ini. Hari ini adalah pernikahan Anda. Diam. Presdir Lu kenapa belum siap juga? Asisten khusus Deng, Presdir Lu masih tidur. Ini sudah jam 11, padahal jam 12 pernikahannya sudah dimulai. Kami tidak berani membangunkannya, takut dia marah. Asisten khusus Deng, ada apa? Sekretaris An, bisakah kamu datang ke rumah Presdir Lu? Ada sesuatu yang dia butuhkan darimu. Maaf, saya sudah mengundurkan diri. Apa? Kamu sudah mengundurkan diri? Nona An, tolonglah. Hanya kamu yang bisa membuat Presdir Lu bangun. Hanya kamu yang bisa membuatnya tidak memarahi orang. Tapi, kalau Nona An datang, Presdir Lu tidak akan kabur dengan Nona An, kan? Maaf, saya tidak bisa membantumu. Kalau Lu Beichen ada masalah, suruh dia datang sendiri menemuiku. Mami, paman Lu menikah. Apa Mami juga sedih? Aku apa yang harus aku sedihkan? Aku kira Mami juga suka paman Lu. Suka atau tidak, apa gunanya bagiku? Dia akan menikahi An Yifei. Aku juga tidak akan pernah jadi pelakor. Tidak, Mami sama sekali tidak suka Lu Beichen. Presdir Lu, Pergi ke rumah sakit. sekarang, setengah jam nggak akan cukup, para tamu udah pada datang. Kamu cemas? Atau kamu aja yang nikah? Presdir Lu. Cantik banget. Selamat ya, Xiao Fei. Sebentar lagi bakal jadi nyonya Lu yang sah. Si Anitian itu siapa sih? Berani-beraninya dia merebut priamu. Xiao Fei, aku iri banget sama kamu. Tapi, pestanya tinggal setengah jam lagi, udah mau mulai? Aku dengar dari penata rias di sana, Presdir Lu masih tidur nyenyak. Jangan-jangan dia nggak mau nikah? Omong kosong. Lu Beichen cinta mati sama aku. Nggak percaya? Nanti kamu lihat aja dia muncul di pernikahan, kamu pasti tahu. Aku tunggu ya. Kakek. Pernikahan udah mau mulai. Kenapa kamu malah kesini? Kakek, kalau aku menikah dengan An Yifei, apa kakek bisa cepat bangun? Lihat detak jantungnya cepat sekali. Kakekmu pasti senang sekali. Cepat pergi ke tempat pernikahan. Aduh, detak jantungnya terlalu cepat juga nggak bagus. Nanti ada apa-apa. Kakek, jangan terlalu bersemangat. Asal kakek bisa sehat, aku rela melakukan apa saja. Aku akan kembali sekarang. Kalau nggak bangun, aku mati saja sekalian. Aduh, kakek, kamu sudah bangun. Pergi ke tempat pernikahan. Apakah kamu bersedia menikahi An Yifei? Baik dalam suka maupun duka, sakit maupun sehat, sukses maupun gagal, kamu akan mencintainya tanpa syarat, sampai maut memisahkan? Bagus sekali. Aku akan segera menjadi istri Lu Beichen. Apakah kamu bersedia menikahi An Yifei? Aku. Ini kamu sendiri yang merajutnya untukku. Kalau kamu nggak suka hasil rajutanku, aku bisa belikan yang baru lagi untukmu. Aku sangat menyukainya.
Presdir Lu. Apa jangan-jangan kamu memaksaku karena aku menganggapmu ayah dari anak-anakku? Aduh, hati-hati. Beichen, cepat jawab. Maaf. Beichen, kamu mau kemana? Hari ini kan pernikahan kita. Lu Beichen, pernikahan kita ini kan sudah kakek sendiri yang tentukan. Bei Chen, Kakek sudah bangun. Lu Beichen, kakek saja sudah datang ke pernikahan kita. Kamu nggak boleh pergi. cepat pergi sana. Terima kasih, kakek. Beichen, Kenapa kamu biarkan dia pergi? Kamu diam saja deh. Sudah kubilang apa? An Yifei itu memang anak haram. Lu Beichen sendiri yang bilang dia nggak cinta sama An Yifei. An Yifei itu dulu sok suci banget ya. Padahal dia cuma nempel-nempel nggak tahu malu ke Lu Beichen. Lu Beichen, kamu kembali. Mami, kita mau kemana? Yitian. Kenapa kamu di sini? Paman Lu, apa Paman Lu kabur dari pernikahan? Yitian, aku mencintaimu. Maukah kamu menikah denganku? Paman Lu akhirnya menyatakan cintanya. Lu Beichen. Sebenarnya aku membohongimu. Ayah anak-anak tidak meninggal. Juer dan yang lain juga selalu ingin menemukan ayah kandung mereka. Mami, Paman Lu baik padamu. Kami setuju 100% kalau Paman Lu jadi ayah kami. Yitian, apa cincin ini milikmu? Iya, ini diberikan oleh ayah kandung anak-anak 6 tahun lalu. Aku akhirnya menemukanmu. Cincin ini, kamu yang memberikannya padaku? Aku mencarimu selama 6 tahun. Aku akhirnya menemukanmu. Ayah dan Mami berciuman. Tamat.